10 permintaan iblis kepada Allah. Rasulullah kembali mengajukan pertanyaan, jika demikian, lalu berapa banyak yang engkau pinta dari Rabb-Mu? Iblis menjawab, ada 10 macam permohonan yang telah aku ajukan kepada Allah dan disetujuinya. Rasulullah kembali bertanya, apa saja itu? Iblis menjawab, aku memohon agar Allah membiarkan aku berbagi di dalam harta beserta anak-anak manusia, dan Allah mengizinkan hal itu. Sebagaimana Allah telah berfirman, yang artinya, berbagilah dengan manusia dalam urusan harta dan anak, serta janjikanlah mereka, tidaklah janji setan itu kecuali tipuan. Quran Surah Al-Isra, ayat 64. Demikian pula halnya dengan harta yang tidak ditunaikan kewajiban zakatnya. Maka aku ikut makan pula darinya. Aku juga ikut makan dari makanan yang bernilai haram, dan yang bercampur dengan anasir riba. Aku juga akan ikut makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah, basmalah ketika memasukkannya ke dalam rongga mulut. Di samping itu, aku juga memohon agar Allah membiarkan aku ikut bersama orang-orang yang berhubungan intim, suami istri, tanpa berlindung kepada Allah membaca doa. Hingga aku leluasa ikut bersama kenikmatan yang mereka rasakan, dan anak yang akan dilahirkan dari hubungan tersebut akan sangat patuh kepadaku, iblis. Aku juga memohon agar bisa ikut bersama orang-orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang dihalalkan oleh Allah. Aku memohon pula agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Dan aku juga memohon agar Allah menjadikan wilayah pasar sebagai tempat favoritku. Aku memohon pula agar Allah menjadikan syair dan nyanyian yang melenakan sebagai bacaan wajibku. Serta aku juga memohon agar Allah menjadikan para pemabuk sebagai teman dalam tidurku. Dan aku memohon agar Allah memberikan aku saudara, maka Dia jadikan orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk tujuan berbuat maksiat sebagai saudaraku. Sebagaimana Allah telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra, ayat 27. Wahai Muhammad, aku memohon agar Allah membuatku bisa melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihatku. Aku juga memohon agar Allah memberiku kemampuan untuk menyusup ke dalam aliran darah manusia, dan Allah menjawab, silakan. Aku bangga dengan hal itu, hingga hari kiamat nanti. Dan aku janjikan sebagian besar manusia akan bersamaku di hari kiamat kelak. Iblis juga berkata, wahai Muhammad, aku tidak sanggup menyesatkan manusia sedikit pun, karena aku hanya mampu membisikkan dan menggoda mereka untuk ikut bersamaku. Jika aku memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia, niscaya tidak akan tersisa seorang manusia pun yang terlewatkan dari pengaruhku. Sebagaimana dirimu, yang tidak bisa memberi hidayah sedikit pun kepada manusia karena engkau hanyalah seorang rasul yang menyampaikan amanah risalah wahyu dari sisinya. Jika engkau bisa memberi hidayah kepada manusia, niscaya tidak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditetapkan olehnya, mulia atau justru sengsara. Manusia yang berbahagia adalah mereka yang telah ditulis bahagia oleh Allah sejak berada di perut ibunya. Dan mereka yang sengsara juga siapa saja yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah berikut ini, yang artinya, jikalau Rabb-Mu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-Mu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabb-Mu, garis takdirnya telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka, semuanya. Quran Surah Hud ayat 118-119. Rasulullah juga membacakan firman Allah berikut ini, yang artinya, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah bagi beliau. Allah telah menetapkan yang demikian itu sebagai sunnahnya pada para Nabi yang telah berlalu. Dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu yang pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38.